Halo Besti. Nah, masih sama dengan buku yang sama. Aku pikir segalanya akan beres saat aku dewasa. Akuilah ketidakbahagiaanmu, reality Daniel. Tidak, ini mimpi. Tiba-tiba dia merasa resah dan berteriak seakan sedang menjadi pemeran utama film dan tidak menyadari kenyataan. Dia menyadari kenyataan ini tidak bisa diubah, sehingga dia mulai menyangkalnya. Hal ini terjadi karena dia bisa keluar sejenak dari penderitaan yang ada di depan mata. Di antara banyak cara manusia untuk menghindar dari kenyataan, cara yang paling amatir adalah dengan menyangkal. Ini artinya tidak mengakui kekurangan atau kejadian yang pernah terjadi padanya. Contohnya adalah penderita kanker yang tidak mengakui penyakitnya dan berkata, "Tidak, aku tidak mungkin mengidap kanker. Selama ini aku begitu menjaga kesehatan, ini tidak mungkin, pasti ada yang salah." Dan menolak pergi ke rumah sakit atau terus berganti dokter. Dia tidak bisa menerima kenyataan dan hanya memberi sugesti pada dirinya sendiri agar perasaannya lebih tenang. Seorang wartawan asal Amerika Serikat, Amanda Ripley, menyatakan hasil penelitian dalam bukunya yang berjudul Unthinkable. Orang yang pernah mengalami kejadian buruk akan bertindak sedikit di luar dugaan. Orang yang pernah mengalami hal buruk seperti tsunami dan teror memperlihatkan tindakan untuk menghindar dari kejadian tersebut setelah merasakan tanda-tandanya. Karena dia berpikir kalau kejadian itu akan menghancurkannya. Dengan kata lain, itu adalah dampak buruk dari kesialan yang datang padanya. Dengan begitu, manusia memiliki sifat alami untuk tidak mengakui hal yang terjadi atau pernah terjadi terhadapnya. Ini karena apabila dia mengakuinya, dia akan merasa payah dan tak berdaya, tak menarik, serta tidak dapat menghadapi kemarahan dan kefrustasian yang akan dirasakannya jika mengingat kejadian tersebut. Sehingga dia memilih untuk berpikir seolah-olah tidak ada hal yang terjadi. Akan tetapi, jika kita tidak mengakui kejadian pada masa lampau, bukan berarti kejadian itu tidak pernah terjadi. Dengan tidak mengakuinya, ingatan yang terkubur dalam diri serta perasaan yang tersembunyi di dalamnya pun tanpa sadar akan menggerogoti kita. Seongsu yang rapuh yang menutupi kesedihannya dengan kegembiraan. Seongsu adalah orang yang ceria dan supel. Dia selalu memperhatikan orang di sekitarnya serta membantu banyak orang sehingga sangat diterima di lingkungannya. Namun di satu perkumpulan ada yang membencinya dan menjelekannya dari belakang. Sehingga sejak itu dia merasa murung, tubuhnya lemas dan tidak bersemangat dalam melakukan apapun. Dia juga tidak mau bertemu orang lain. Di suatu saat saya berusaha sangat keras untuk menjadi contoh bagi orang lain setelah perkumpulan itu. Orang menyimpulkan diri saya secara sepihak. Saya tidak mengganggu mereka dan hanya menikmati hidup saya sendiri. Tapi, mengapa mereka berkata kasar terhadap saya? Rasa marah dan hianati oleh orang yang membencinya dirasa Seongsu sangat besar sehingga dia tidak bisa tidur. Saya merasa khawatir dengan perasaan Seongsu yang nantinya akan berubah menjadi depresi. Sehingga saya menemuinya dan mencoba menggali ingatan masa kecilnya. Dia menceritakan bahwa dia tidak pintar saat kecil, ayahnya tidak perhatian padanya, dan ibunya selalu sakit. Dia juga yang harus merawat ibunya sejak kecil. Seperti cerita dalam drama, ayah saya sangat mudah marah, bahkan untuk hal-hal kecil. Karena itu saya sangat berhati-hati kepada ayah dan harus menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh ibu agar ayah tidak marah. Sejak kecil Anda pasti sudah menderita. Tidak, itu adalah masalah kecil yang bisa terjadi pada siapa saja. Sampai sekarang pun saya merasa bahwa saya dan keluarga saya hidup secara harmonis. Seongsu mengatakan jika masalah yang dialaminya saat kecil bukanlah masalah besar.
Bahkan setelah menikah pun dia sering datang ke rumah ibunya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Karena itu, dia sering berdebat dengan istrinya. Jika ditanya apakah persoalan itu membuatnya ingin bercerai, dia hanya tertawa. Selama setahun menjalani terapi, Seungsu menceritakan hal yang terjadi padanya tanpa ekspresi. Kadang agar tidak bosan, saya memintanya mengartikan perilaku berdasarkan kejadian di masa lampau. Tapi hal itu pun dapat dilakukannya seperti mengerjakan tugas. Setelah setahun menjalani terapi, Seongsu meneteskan air matanya untuk pertama kalinya. Kemudian kemurungannya mulai tergantikan dengan kesedihan. Jika dia bercerita tentang masa kecilnya yang menderita, Seongsu yang tadinya berkata, keluarga kami hidup harmonis tanpa masalah, mulai melepaskan perasaan yang dipendam sangat dalam. Saya sangat takut dan kesepian. Saya hanyalah anak yang perlu perlindungan ayah dan ibu. Tapi tidak ada yang melindungi saya dan saya tidak merasa diperhatikan. Saya tidak mau orang tua saya bertengkar dan takut ayah saya marah. Sehingga meskipun saya lelah, saya harus merawat ibu saya. Dia sangat mengharapkan kebahagiaan dan ketentraman lebih dari siapapun. Tapi bagi Seungsu, menerima kenyataan bahwa dia tidak tenang dan nyaman saat kecil adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dan menyiksa. Dia berusaha untuk merawat dan menenangkan ibunya, tapi sesungguhnya dia merasa kesepian dan tersiksa karenanya. Jika dia mengakui hal itu, usaha yang dilakukannya akan sia-sia dan dia akan mengakui kalau keluarganya bermasalah. Karena itu dia menahannya dan menganggap kalau keluarganya tidak bermasalah sama sekali. Bagi Seungsu yang menginginkan kasih sayang dari orang tuanya dan ingin menjadi anak yang membanggakan, jika dia berhenti melakukan hal yang dilakukannya, dia takut akan kehilangan arti dalam hidupnya. Dia takut rasa marah yang ditahannya selama ini akan keluar. Maka dia menyangkal dan mengabaikan kenyataan yang ada dan harus menghadapi efek sampingnya, yaitu keresahan ekstrim dan ketegangan batin. Untungnya, setelah menjalani terapi, saya bisa menerima keresahan yang dialaminya dan saya dapat mengerti akar masalah Seungsu. Karena itu, dia memperoleh kekuatan untuk sembuh. Walaupun untuk mencapai tahap itu, dia harus menggali kesedihannya di masa lalu dan harus mengakui kemarahannya pada ibunya karena tidak bisa merawatnya. Tapi melalui itu pula dia dapat benar-benar melihat rupa dirinya sendiri dan ibunya. Dalam waktu bersamaan, Seungsu mengetahui kalau dia mengalami masa kecil yang berat karena ibunya tidak tahu bagaimana seorang ibu harus bertindak dan jiwanya kosong. Oleh karena itu, dia menyadari perasaan berat yang dirasakannya terhadap ibunya yang selama ini tidak diketahui alasannya. Untuk pertama kalinya, dia bisa keluar dari perasaan yang mengimpitnya. Akuilah keresahan masa lalu. Itu adalah awal terpecahkan masalah. Agar dapat menang, Anda harus mengenali lawan. Begitu juga dengan kesedihan dalam hati. Kita harus mengenalinya agar dapat memiliki kekuatan untuk melawannya. Hal itu karena jika Anda dapat mengakui dan menghadapi ingatan akan hal yang menakutkan bagi Anda akan memperoleh kekuatan untuk menghadapinya. Siapa saja bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ada kalanya pula kita merasa sangat malu. Namun jika kita memilih untuk menghindar dan mengabaikan kenyataan, kita akan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Hasilnya kita hanya akan bersembunyi dalam gua yang gelap dan konflik batin yang kita alami akan semakin rumit. Kekuatan tak kasat mata akan muncul dan mempengaruhi hidup kita pada masa sekarang. Meskipun begitu, Anda juga tidak perlu mengingat kejadian buruk di masa lalu secara sengaja. Jika Anda terhanyut dalam ingatan buruk di masa lalu,
Itu akan membawa pikiran Anda ke arah negatif serta membuat Anda marah dan murung. Anda hanya perlu mengutarakannya saat berkonsultasi dengan psikolog atau ahli kejiwaan. Dengan begitu mereka akan membantu Anda untuk mengeluarkan ingatan tersebut dengan cara yang aman. Seandainya ingatan itu datang tiba-tiba mengganggu Anda harus menghadapinya dan menyuarakannya secara lantang. Ya, masa lalu saya memang tidak menyenangkan, karenanya saya marah dan sedih. Tapi saya sudah dewasa sekarang. Bahkan dengan masa lalu yang menyedihkan, saya bisa tumbuh besar seperti sekarang. Itu adalah kekuatan saya. Saya tidak boleh kalah dari masa lalu saya. Keseharian Plan Man, Obsessive Compulsive Disorder atau dibilangnya OCD. Dalam film As Good As It Gets, pemeran utama yang bernama Melvin tidak pernah menginjak sela-sela bata yang ada di trotoar. Dia juga tidak suka bertabrakan dengan orang, sehingga dia selalu menjaga jarak dan berjalan sambil melompat-lompat saat berada di restoran. Dia selalu duduk di tempat yang ditentukannya dan makan menggunakan pisau dan garpu miliknya sendiri. Dalam kesehariannya pun, jika orang ingin meminjam pakaian miliknya, dia akan marah dan mengatakan kalau bajunya pasti akan kotor jika dipinjam. Dalam film Plan Man, pemeran utamanya yang bernama Jung Suk sudah merencanakan jam bangun, jam tidur, jam ke kamar mandi, bahkan jam menyeberang jalan untuk masuk kerja. Baginya hidup yang nyaman adalah hidup di mana semua hal harus terencana dan terjadwal. Dia tidak bisa membayangkan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, dan jika rencananya berantakan, dia akan sangat menderita.